Pada video ini saya akan menjelaskan tentang fungsi korelasi. Apa itu korelasi? Jadi, misalnya saya katakan bahwa kalau katakanlah harga BBM itu naik, misalnya saya katakan bahwa kalau nilai tukar rupiah naik, maka harga BBM juga naik. Kalau nilai tukar rupiah turun, maka harga BBM juga turun. Maka saya katakan antara nilai tukar rupiah dan harga BBM itu ada korelasinya. Atau sebaliknya, misalnya nilai tukar rupiah naik, harga BBM turun. Nilai tukar rupiah turun, harga BBM naik. Maka saya katakan ada korelasi juga antara keduanya, tapi korelasinya negatif atau terbalik. Tetapi kalau misalnya tidak ada korelasi, misalnya nilai tukar rupiah naik, BBM belum tentu naik, belum tentu turun, maka itu namanya tidak ada korelasi. Itu dalam aplikasi sehari-hari. Bagaimana dengan sinyal? Saya akan jelaskan dalam video ini. Nah, jika Anda lihat ini ya, saya sebut misalnya yang merah adalah fungsi F dan yang biru adalah fungsi G. Apakah F dan G ini berkorelasi? Kita lihat ketika biru naik, merah kadang 1, kadang 0, dan sebagainya. Saya bisa menyimpulkan bahwa dua ini tidak ada korelasinya, masing-masing jalan sendiri-sendiri. Bagaimana dengan fungsi yang ini, antara merah dan biru? Ya, di sini kelihatan mereka berkorelasi, sama-sama naik, biru dan merah, tapi biru naik terus, merah turun lagi. Merah naik ketika biru turun, dan sebagainya. Saya bisa sebut ini juga tidak berkorelasi. Bagaimana dengan kasus ini? Nah, kita lihat ketika biru naik, merah juga naik. Ketika biru turun, merah turun. Ketika biru negatif, merah negatif. Walaupun fungsinya, bentuknya tidak, amplitudenya tidak sama, tapi mereka punya pola pergerakan yang sama, maka saya sebut yang ini, kasus yang ketiga ini adalah kasus yang ada korelasinya. Nah, sekarang tadi cuma secara visual saya membuat kesimpulan tentang korelasi. Bagaimana saya bisa menghitung satu angka yang menunjukkan ini korelasinya berapa, ini korelasinya berapa, ini korelasi berapa. Maka caranya adalah saya mengali F dengan G. Jadi ini 0 kali 0, 0 kali 0, di sini misalnya 0,2 dikali 1 dan seterusnya. Dan seterusnya, maka saya akan dapat ini fungsi hasil kali. Jadi ini adalah hasil kali F dikali dengan G, ketiga-tiganya. Anda lihat di sini, F kali G, yang cukup unik adalah yang di sini. Karena ketika biru plus, merah juga plus. Plus kali plus, positif. Ketika biru negatif, merah juga negatif. Negatif kali negatif, positif juga. Sehingga di sini, semuanya tidak ada yang di bawah 0. Sedangkan dua kasus ini ada yang di atas 0, ada yang di bawah 0. Nah, nilai korelasi adalah apa? Nilai korelasi adalah saya jumlahkan semua titik biru yang ada di sini. Jadi, saya buat sum dari F dikali dengan G. Anda lihat kalau saya hitung ini, dan saya hitung ini, saya akan dapat hasil seperti ini. Jadi, kasus yang pertama hasilnya 3,08, kasus yang kedua sangat mendekati 0, kasus yang ketiga 59,61. Dari ketiga angka inilah saya bisa menyebutkan bahwa kasus ini, merah dan biru sangat berkorelasi. Yang di sini hampir tidak berkorelasi, di sini totally tidak berkorelasi. Anda tahu kenapa 0? Karena ada yang positif, ada yang negatif, besar-besar lagi. Ini kalau dijumlah, hampir seimbang antara yang positif dan negatif, sehingga 0. Di sini tidak tepat seimbang, sedikit lebih banyak positif dari negatif, tapi cuma angkanya 3,08. Korelasinya sangat lemah. Kalau di sini semua positif, kalau kita hitung korelasinya sangat tinggi. Jadi itulah caranya kita menghitung korelasi. Kedua fungsi dikali, kemudian dijumlah total hasil perkalian tersebut. Nah, kalau kita lihat dalam kasus ini kita lihat apakah fungsi yang merah dan yang biru berkorelasi. Jadi ini yang F, yang ini yang G. Tentunya Anda bilang, ya, berkorelasi, betul. Tetapi kalau saya pakai cara hitung seperti itu, saya kalikan F dikali dengan G, Anda lihat di sini ketika merahnya tidak 0, birunya 0. Kalau semua ini dikali 0, hasilnya 0. Ketika birunya tidak 0, merahnya 0, dikalikan 0 juga. Kalau saya jumlah ini semua, maka ini saya jumlah, maka hasilnya 0. Artinya saya bilang tidak berkorelasi. Jadi korelasi bukan sekedar bentuknya, tetapi timingnya juga. Kalau ketika dia berada di sini, maka ini tidak berkorelasi. Dia baru akan berkorelasi ketika dia bergerak ke sini. Seperti kasus tadi. Maka ketika kita menghitung korelasi, kita bukan cuma melihat bentuknya, tapi kita juga melihat timingnya, waktunya. Oke, di sini Anda akan melihat bagaimana prosesnya berlangsung. Jadi yang merah, fungsi yang merah akan saya geser terus ke kanan. Anda akan lihat bagaimana prosesnya. Jadi Anda lihat saya bergeser. Setiap kali saya menggeser, satu kali saya akan mengalihkan antara biru dan merah. Ini karena posisinya seperti tadi, hasil kalinya 0, sehingga sumnya semua akan 0.
Saya geser lagi, terus masih 0. Terus masih 0, Anda lihat akan 0 terus sampai satu saat. Nah, di sini walaupun masih terlihat sangat 0, Anda lihat di sini sudah tidak 0 lagi. Sehingga sebenarnya hasil jumlahnya sudah min 0,7, tapi masih sangat kecil, tidak kelihatan di sini. Kalau saya geser terus, Anda lihat sekarang mulai muncul hasil kalinya, karena ada bukan kali dengan 0 lagi, sehingga di sini sudah muncul juga fungsi korelasinya. Kalau saya geser terus, satu saat ketika dia akan tepat posisinya, Anda lihat, ini angkanya sudah min 33, terus lagi, sekarang 113. 119. Ini posisi yang korelasinya paling tinggi. Jadi ini tingginya 119. Saya katakan bahwa pada pergeseran waktu ini, kedua fungsi merah dan biru ini paling berkorelasi, atau kedua sinyal ini paling berkorelasi. Kemudian kalau saya terus lanjutkan, korelasinya menurun terus, makin lama makin kecil, terus sampai sangat kecil, kembali jadi 0 lagi. Jadi di sini saya bisa lihat bahwa puncaknya akan terjadi di sini 119, maka disinilah ketika posisi waktu ini, maka inilah korelasi yang terbaik antara merah dan biru. Bagaimana kalau fungsinya seperti ini? Jadi yang biru gelombang kotak, yang merah gelombang seperti tadi. Saya akan coba melihat korelasinya. Ketika saya geser, ini hasil perkaliannya masih 0, karena ketika merah ada nilainya, birunya 0. Dan sebaliknya biru ada nilainya, merahnya 0. Saya geser terus, Anda akan melihat ini 0. Saya geser terus. Nah, ini sudah mulai muncul sedikit, tetapi sangat kecil, 1,5 tidak terlalu kelihatan di dalam gambar ini. Di sini Anda melihat ada sedikit korelasi, tapi korelasinya sangat lemah. Demikian seterusnya Anda lihat hasil korelasinya sangat lemah, artinya merah dan biru sangat tidak berkorelasi. Oke, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana korelasi kalau kita lihat ini sinyalnya sinyal acak. Jadi saya punya sinyalnya acak yang warna biru, kemudian saya akan mengkorelasikan dengan sinyal yang warna merah. Anda lihat sepintas kedua sinyal ini bentuknya sama. Nah, memang dalam korelasi itu ada dua macam korelasi. Jadi ada yang pertama kita sebut sebagai cross korelasi, kita mengkorelasikan antara dua fungsi yang bentuknya berbeda, atau yang kedua saya sebut autokorelasi. Autokorelasi adalah saya membuat korelasi antara satu fungsi dengan dirinya sendiri sesungguhnya. Nah, ini adalah autokorelasi. Jadi ini adalah fungsi, Anda bisa lihat bentuknya sama persis. Jadi bentuknya sama persis, biru dengan merah, saya mengkorelasikan dia. Anda tentu sudah bisa menebak. Korelasinya akan 0 terus, sampai saat tepat timing ini baru korelasinya akan tinggi, dan seterusnya akan 0. Coba kita lihat. Anda lihat di sini korelasinya, ya, sampai sini korelasinya sangat tinggi, yang lain 0, dan selanjutnya korelasinya akan menjadi 0 lagi, sampai di akhir, ketika saya geser terus sampai akhir, korelasinya akan tetap 0. Jadi korelasinya paling tinggi di sini. Tentunya ini sudah bisa kita tebak, karena ini autokorelasi. Korelasi antara satu sinyal dengan dirinya sendiri, atau dengan sinyal yang bentuknya sama, maka kita bisa tebak pada saat ini saja ada korelasi, selanjutnya nyaris tidak ada korelasi. Tentunya Anda bertanya, terus apa gunanya? Kita sudah tahu korelasi antara dua sinyal yang persis sama, maka pasti dapatnya cuma satu, dan satunya pada saat ketika mereka persis sama. Nah, fungsi dari korelasi ini biasanya kita pakai untuk mendeteksi adanya gema atau adanya eko. Oke, jadi sebelum saya menjelaskan tentang eko, saya akan menunjukkan persamaan daripada fungsi korelasi. Jadi Anda ingat, ini kan fungsi, saya anggap aja beda ya. Jadi Ft dikali dengan Gt, gitu ya. Nah, ini setelah saya kalikan, terus saya jumlahkan, sum semua. Kalau dalam fungsi kontinu, maka saya integralkan. Saya integralkan Ft dikali Gt. Nah, tapi yang Gt itu, yang Gt itu kan saya geser-geser terus dalam waktu.
maka fungsi GT ini akan saya tulis plus suatu misalnya to. To ini untuk menggeser. Jadi waktu to sama dengan 0 dia di sini, to sama dengan 1 dan seterusnya. To sama dengan 0 ya, nilai to akan membuat sehingga dia bergeser terus. Gitu ya. Jadi ini fungsinya. Kemudian jadi yang hasil akhirnya biasanya disimbolkan dengan R besar to. Jadi kalau yang ini sumbunya T, ini sumbunya T, di sini adalah to. Jadi ini to waktu 0 tanpa pergeseran, to digeser 1, 2, 3 dan seterusnya, ini pergeseran to, begitu ya. Jadi ini dasarnya, kemudian ini dari mana? Dari pergeseran yang paling kecil, jadi dari T yang paling minimum sampai T yang paling maksimum ini ya. T minimum sampai T maksimum. Biasanya untuk supaya angkanya bisa masuk dinormalisasi, maka ini kita bagi dengan T max dikurang T minimum. Ini cuma faktor pengali saja. Gitu. Ini karena dijumlahkan semua hasil pengali, maka ini jadi terhadap T. Jadi inilah rumus fungsi korelasi. Fungsi korelasi adalah R, ini fungsi F dikali fungsi G, tapi digeser-geser, kemudian tiap kali digeser dijumlah, tiap kali geser dijumlah. Ini namanya cross korelasi, karena antara F dengan G. Kalau antara F dengan dirinya sendiri, maka kalau ini F, maka saya sebut sebagai autokorelasi. Jadi korelasi antara sesuatu dengan dirinya sendiri. Oke, tadi saya sempat katakan bahwa autokorelasi adalah kita mengkorelasikan suatu function, satu sinyal dengan dirinya sendiri. Nah, pertanyaan Anda tentunya apa gunanya? Kalau satu sinyal dicek korelasinya dengan dirinya sendiri, ya pasti korelasi. Dan kapan korelasinya kita sudah tahu, pasti saat itu juga. Nah, aplikasi daripada autokorelasi adalah kita pakai untuk mengukur gema atau echo. Kadang-kadang kita ada suara wow gitu ya. Jadi ada echo, ada pantulan-pantulan suara, kita ingin tahu pantulannya itu terjadi karena apa, pada jarak berapa dan sebagainya. Saya berikan contoh di sini, ini satu sinyal yang warna biru, ini sinyal aslinya, suara aslinya, katakanlah suara, di sini adalah echo-nya. Saya ingin tahu echo-nya itu berjarak berapa. Tentunya saya tidak bisa lihat sinyal ini ya. Jadi saya akan melihat korelasinya saja. Saya mengkorelasikan dengan dirinya sendiri adalah yang warna merah. Jadi prosesnya sama seperti biasa, kita menghitung korelasi. Saat ini masih 0 karena saat ini biru 0, di sini merah 0, jadi hasil kalinya 0. Saya akan korelasikan terus. Saya geser yang merah terus. Nah, satu saat sinyal aslinya, suara asli warna biru akan bertemu dengan echo dari yang merah dan akan terjadi korelasi. Nah, Anda lihat di sini terjadi korelasi, walaupun agak kecil di sini, tapi Anda lihat sebenarnya sudah terjadi korelasi. Kemudian prosesnya berjalan terus lagi, akan muncul korelasi yang kedua. Kali ini echo bertemu echo, suara asli bertemu suara asli. Akan ketemu korelasi yang kedua. Tentunya korelasi ini paling besar, Anda lihat paling tinggi. Tadi korelasi antara echo dengan asli kecil, ini korelasi yang paling besar. Kemudian berikut lagi akan muncul lagi korelasi yang serupa. Ketika echo dari yang biru bertemu dan asli yang merah, maka akan bertemu lagi pola seperti ini. Jadi kita akan ketemu 3 pola. Pola yang paling utama, sebelah kirinya ada, sebelah kanannya ada. Nah, maka kita bisa tahu jarak dari yang paling tinggi ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan, itulah jarak daripada echo. Ini kalau saya teruskan, maka selanjutnya korelasinya akan 0. Nah, untuk memperjelas fungsi ini, saya akan menunjukkan dalam PowerPoint. Ini yang tadi hasil korelasi dari echo, kita ketemu ada 3 puncak. Jadi ini puncak ketika suara ketemu suara, echo ketemu suara, echo ketemu echo, ini paling tinggi. Yang di sini ketika echo bertemu dengan suara aslinya, ini ketika suara aslinya bertemu dengan echo-nya. Maka jarak antara echo ke suara aslinya bisa kita ukur dari jarak antara ini ke sini, atau jarak dari sini ke sini. Kalau kita ukur ini jatuhnya di 600, ini sekitar 750, sehingga jarak echo-nya 150. Demikian juga kalau kita ukur yang ini juga 150. Nah, kalau kita lihat sinyalnya ini,
Kalau Anda bisa zoom, Anda cari titik awal suara berlangsung sampai echo berlangsung, Anda lihat angka di bawahnya, maka Anda akan ketemu juga sama 150. Jadi dari hasil kurva ini, dan kita bisa mendeteksi berapa echo daripada, berapa jarak antara echo yang terjadi dalam sinyal tersebut. Sekarang saya akan menggunakan Octave untuk menunjukkan aplikasi daripada perhitungan autokorelasi untuk kita menghitung jarak daripada gema. Jadi saya punya suatu sinyal, ini saya beri nama echo sound. Kalau kita dengar bunyinya, the discrete Fourier transform of a real valued signal is conjugate symmetric. Ya, Anda lihat bahwa Anda dengar bahwa suara itu ada gemanya. Kalau saya mau plot sinyal tersebut, kita lihat bentuknya seperti ini. Agak sulit bagi saya untuk menentukan gemanya yang mana, yang aslinya mana. Karena antara gema dan suara aslinya bertumpuk jadi satu. Sehingga kalau kita lihat time domain seperti ini, sulit sekali kita untuk mencari berapa jarak gema dengan sinyal aslinya. Maka saya akan menghitung autokorelasi. Nah, dalam MATLAB atau dalam Octave, fungsinya adalah Xcore. Jadi, fungsinya adalah Xcore, tapi cross korelasi. Xcore itu untuk cross korelasi. Tapi kalau saya cross korelasi antara S dengan S, maka sama saja dengan autokorelasi. Ini saya beri outputnya namanya R. Jadi saya hitung cross korelasi dari S dengan S, atau dengan kata lain itu adalah autokorelasi. Setelah saya hitung, maka saya coba lihat R. Anda lihat di sini hasilnya seperti ini. Ada 3 di sini. Saya akan zoom supaya Anda bisa lihat. Nah, kita lihat ada 3. Ini yang puncak paling besar. Ini echo dengan asli, ini asli dengan echo, ini yang echo dengan echo, asli dengan asli. Maka jarak dari sini ke sini, atau saya zoom lebih besar lagi. Oke, jarak dari sini ke sini adalah jarak echo-nya, atau dari sini ke sini, sama saja. Nah, saya sekarang mau cari tahu jaraknya berapa. Kita bisa lihat, kalau saya lihat zoom di sini, dua donol 672. 2,0672. Kemudian saya zoom yang sebelah sini. (216,672) kurang 216,672. Anda melihat berarti jarak antara suara dengan echo-nya itu adalah 4.000 titik sampling. 4.000 titik sampling ini berapa detik? Saya punya frekuensi samplingnya adalah 22.050. Berarti 1 detik ada 22.050 sampling. Kalau 4.000 sampling itu berapa detik? Maka saya tinggal bagi saja. 4.000 dibagi 22050. Maka saya dapat 0,18141 detik. 0,18141 detik itu berapa meter perambatan suara? Kita tahu 1 detik suara merambat 343 meter. Berarti kalau 0,18141 itu berapa meter, maka saya bisa hitung 0,18141 dikali dengan 340 meter. Maka saya dapat 61,6, katakanlah 62 meter. Maka saya tahu bahwa suara saya itu bergema, jarak antara suara asli dan gemanya adalah sekitar 62 meter. Artinya, suara itu memantul di tembok yang kira-kira jaraknya 31 meter. Jadi dia suara ke sana 31 meter, balik kembali 31 meter, sehingga total antara suara asli dengan gema yang saya dengar jadi sekitar 62 meter. Jadi inilah cara yang bisa kita pakai, analisis dengan autokorelasi atau cross korelasi untuk mengukur jarak antara suatu sinyal dengan gemanya. Kalau kita ingin menghilangkan gemanya, maka kita akan membuat proses sinyal processing lain untuk memotong sinyal pada jarak 400 sampling daripada sinyal aslinya. Maka kita bisa mengurangkan atau menghilangkan gemanya. Ya, demikianlah penjelasan singkat saya tentang bagaimana kita menghitung fungsi korelasi antara dua sinyal dan bagaimana kita mengaplikasikan itu untuk mengukur jarak antara echo atau gema dalam suara.